Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita bertemu kembali dalam kajian kitab Qatrul Ghaith yang merupakan syarah dari kitab risalahnya Abu Laith As-Samarqandi dalam bagian bab akidah. Alhamdulillah kita sudah menjelaskan apa itu iman dan apa rukun iman, dan alhamdulillah dalam beberapa pertemuan dua dari bagian rukun iman sudah kita pelajari, yaitu beriman kepada Allah dan kepada malaikatnya. Malam ini insyaallah kita sambung pada bagian yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada di halaman ke-15 ya. Mungkin pembahasannya tidak terlalu panjang, semoga dalam waktu lebih kurang 1 jam sudah kita selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Satu masalah. Idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu atau apabila ditanyakan kepadamu, wa kaifa tu'minu bil kutubi, dan bagaimanakah kamu beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada kitab-kitab Allah? Fal jawabu, maka jawabannya, innallaha, sesungguhnya Allah, anzalal, itu bukan kutubi, dilihat di situ kutubi ya, kutuba yang betul, karena itu maf'ul bih, diubah barisnya. Anzalal kutuba, menurunkan kitab-kitab, ala anbiyaihi, atas nabi-nabinya. Wahia munazzalatun, kitab-kitab tersebut diturunkan artinya bukan dicetak, bukan diapain, memang diturunkan di sisinya Allah. Bagaimana di sisi Allah hanya Allah yang tahu, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Wahia munazzalatun ghairu makhluqah, berada di sisi Allah, diturunkan dan bukanlah bagian dari makhluk. Kitab Allah bukan makhluk. Qadimatun, kitab tersebut qadimah, tak berawal dan tak berakhir. Qadimah. Bi ghairi tanaqudin, tanpa adanya pertentangan atau perbedaan di dalamnya. Coba kita lihat. Apa yang dimaksud dengan kitab-kitab? Di dalam Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran dari awal, dari surah Al-Fatihah, setelah surah Al-Fatihah surah Al-Baqarah, masih di bagian awal. Pada ayat yang kedua Allah berfirman, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang kita baca barusan Al-Quran atau bukan? Yang kita baca barusan Al-Quran atau bukan? Al-Quran. Tapi kenapa tidak disebut Al-Quran di situ, di ayat kedua? Tapi yang disebut dzalikal kitabu la raiba fihi, itulah kitab, bukan Al-Quran penyebutannya. Ya. Kenapa dalam susunan tartib surat Al-Quran malah yang dibicarakan kitab dulu, bukan Al-Quran terlebih dahulu? Kenapa? Ada yang barangkali tahu? Kenapa Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi? Bukan, harusnya kan dzalikal Quran. Kita kalau mau mengenalkan ini buku yang saya tulis, ya, pasti saya katakan ditulis oleh Amna Yusra. Begitu kan? Gak mungkin untuk memperkenalkan ini buku saya tulis ditulis oleh Ahmad Rusdi. Gak mungkin. Mesti harus nama saya, agar saya ingin memperkenalkan ini buku saya. Kalau Allah ingin memperkenalkan Al-Quran, kan harusnya mengatakan dzalikal Quran. Kenapa harus dikatakan dzalikal kitab? Mesti harus ada alasannya. Betul tidak? Mesti harus ada alasannya. Tidak mungkin Allah kemudian mengatakan dzalikal kitab di saat yang sama kitab suci yang terakhir itu disebut Al-Quran. Satu hal yang harus dipahami, Al-Quran begitu juga dengan kitab yang lainnya.
Semua. Tidak ada satupun yang diturunkan dalam bentuk yang sudah tertulis. Saya ulangi. Tidak ada satupun kitab Allah yang diturunkan dalam bentuk yang sudah tertulis. Semuanya melalui jalur hafalan. Semua Nabi Allah menerima kitab melalui jalur hafalan. Rasulullah menghafal Al-Quran, tidak menulis. Beliau ummi. Bagaimana cara beliau menulis? Apa alasan kenapa Al-Quran tidak ditulis? Kalau Al-Quran ditulis, pasti kalimatnya dari Al-Quran. Karena Quran itu berasal dari kata qara'a yang artinya membaca. Bukankah kalau ingin dibaca harus ada yang tertulis? Hah? Kalau disebutkan di ayat kedua dari surah Al-Baqarah itu dzalikal Qur'anu, maka orang Quraisy akan bertanya, mana tulisannya biar kami baca? Betul tidak? Itu pertanyaan yang akan mereka ajukan kepada Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ingin membingungkan umatnya. Maka kalimat yang disebutkan bukan dzalikal Quran tapi dzalikal kitab. Karena kitab di dalam pemahaman orang Arab kumpulan pokok dari inti sebuah ajaran. Itu disebut dengan kitab. Saya ulangi. Pokok atau inti dari suatu ajaran yang sudah terkumpul itu disebut dengan kitab. Yang sudah terkumpul itu disebut dengan kitab. Ketika orang Quraisy di mana Al-Quran diturunkan, atau orang-orang Arab di mana Al-Quran diturunkan disebut dengan kitab, mereka langsung paham bahwa kitab tidak mesti harus tertulis, tapi itu artinya itu kumpulan ataupun inti dari ajaran yang sudah dikumpulkan. Arti dikumpulkan apa? Sudah dipahami, bukan hanya dipahami sih, memang sudah penjelasannya sudah detail. Makanya kalimat kitab itu berasal dari kata-kata artinya menulis. Tahukah kita bahwa kalimat menulis itu dalam bahasa Arab itu artinya jamaah. Itu asal maknanya. Kitab, kitab ya. Kitabun. Kitabun. Itu asal kalimatnya huruf kaf, huruf ta, huruf ba. Kalau dituliskan begini. Kataba. Kataba ini bahasa Indonesia artinya menulis. Makna kataba di dalam bahasa Arab itu artinya jamaah. Jamaah itu artinya mengumpulkan. Mengumpulkan kan tidak mesti harus ditulis. Orang Arab paham apa ini kumpulkan? Inti atau pokok dari suatu ajaran. Maka ketika disebut dzalikal kitabu la raiba fih, maka tidak ada yang komplain. Karena Al-Quran belum ditulis. Saat itu, kalau dzalikal Quran, pasti ada yang komplain. Minimal kan dipertanyakan, mana yang kamu baca? Kan belum ditulis. Karena Al-Quran saat itu masih belum ditulis dalam bentuk yang masih salah satu di pelebah-pelebah ke rumah. Salah satunya dipegang oleh ada dalam catatan adik Umar bin Khattab, surah Toha. Ya, surah Toha. Fatimah binti Al-Khattab, di mana ketika Umar bin Khattab datang kemudian menemukan lauhul itu, lembaran dari Al-Quran surah Toha, yang menyebabkan Umar kemudian masuk Islam. Karena Fatimah bersama suaminya sedang belajar surah Toha kepada sahabat Rasulullah yang bernama Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat, tadi malam saya sudah jelaskan siapa. Kasus yang datang ke Rasulullah, minta kepada Rasulullah supaya kurang siksaan orang-orang Quraisy kepada sahabat-sahabat Nabi, minta kepada Nabi supaya berdoa kepada Allah. Tapi Nabi kemudian marah. Kenapa Nabi marah? Kalian ingin instan saja, tidak mau berjuang. Maka Nabi marah, merah muka. Nabi kalau marah bukan kayak kita. Nabi marah itu berubah wajahnya. Itu kalau berubah wajah, sahabat sudah tahu Rasulullah sedang menahan marah. Terlihat dari wajahnya. Itu Nabi. Jadi para sahabat tahu, Rasulullah kita sedang menahan marah. Kalau kita kalau nggak satu kabupaten tahu kan belum marah namanya. Kalau kita. Baik. Sudah. Itu disebut dengan kitab. Dikumpulkan. Maka ketika Allah menyebut kutub, karena dalam Al-Quran juga kalimat kutub itu juga ada, itu jamak. Maka kita pahami bahwa di setiap zaman, di setiap masa, di setiap kenabian itu ada wahyu yang Allah turunkan dalam bentuk kitab.
Jangan pahami kitab itu seperti ini. Paham? Saya tanya, Taurat ada buktinya tidak bahwa Nabi Musa alaihissalam menulis kitab Taurat? Ada. Ada buktikah Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil? Nggak ada. Adakah buktinya Nabi Daud menulis kitab Zabur? Nggak ada. Jadi ketika disebut kitab, bukan kitab yang kita pahami saat ini seperti ini, atau yang sudah dimushafkan. Kitab merupakan pokok ajaran yang kemudian pokok ajaran itu diwahyukan oleh Allah kepada nabinya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Bisa dipahami? Jadi kalau ditanya apakah kitab Allah itu makhluk atau bukan, jadi begitu tuh pertanyaannya. Maka kita balik dulu tanya kepada orang tersebut. Nih kalau teman-teman ditanya kitab Allah termasuk Al-Quran, karena Al-Quran salah satu dari kitab Allah. Apakah kitab Allah itu makhluk? Balik lagi tanya ke orangnya. Apa yang kamu maksud dengan pertanyaanmu? Kalau yang kamu maksud adalah kitab Allah yang ada di sisinya, kalam Allah, maka itu bukanlah makhluk. Murtad orang yang mengatakan itu makhluk. Satu. Yang kedua, kalau yang kamu maksudkan dengan kitab atau Al-Quran kalau masa kita sekarang, karena yang lain tidak ada yang tersisa, tidak ada peninggalnya, tidak ada bukti. Yang sekarang pun ada, maaf, seperti Bible yang disebut dengan Injil, itu pun tidak ada nas asli dari bahasa Ibraninya, karena semuanya merujuk kepada bahasa Greek Yunani. Artinya itu bukan bahasa asli, itu artinya terjemahan, kopian. Bagaimana kopi kemudian menjadi alasan untuk dijadikan sebagai pegangan bahwa itu wahyu Tuhan? Bagaimana caranya? Nggak masuk akal. Akal kita mengatakan, no, bukan asli, itu bukan literatur yang benar, karena itu tidak berasal dari sumber aslinya. Bisa saja itu adalah kopian yang ditulis. Dulu copy paste bukan seperti zaman kita sekarang, datang ke fotokopi, taruh di mesin, keluar seperti aslinya, bukan. Dulu copy pastenya ditulis, tulis, salin. Bayangkan dari si A ke si B salin, salah satu huruf, ke si B ke si C salah dua huruf, salah ini terus menerus, dan tidak diketahui manuskrip yang sekarang ada, yang ada sekarang terkait dengan Injil yang diklaim sebagai Injil itu manuskrip terjemahan yang keberapa? Tidak diketahui. Tidak diketahui. Makanya ada kalimat according kalau bahasa Inggrisnya, setiap menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 kitab itu tidak pernah ditulis written by John, nggak ada, ditulis oleh Yohanes, nggak. Tetap according to John, sesuai atau menurut Yohanes. Kalau menurut Yohanes, kira-kira yang nulis Yohanes atau orang lain? Terjemahan apa asli? Terjemahan. Salinan atau asli? Salinan. Clear. Jadi Al-Quran, kitab, semuanya diturunkan tidak dalam bentuk tulisan. Maka pertanyaannya adalah, kalau yang kamu maksud Al-Quran dengan makna yang hakiki, dia hakikatnya bukan makhluk tetapi sifatnya qadim, tak berawal tak berakhir, karena ilmu Allah tak boleh berawal dan tak berakhir, kalam Allah tak boleh berawal dan tak berakhir. Kalau kita katakan ilmu Allah ada awal, maka apakah Allah bodoh sebelum menciptakan ilmunya? La haula wala quwata illa billah. Na'udzubillah. Kalau kita katakan kalam Allah itu ada awal, maka apakah Allah bisu sebelum menciptakan kalamnya? La haula wala quwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Maka kita katakan ilmunya Allah, kalamnya Allah tidak berawal dan tidak berakhir, maka kitab Allah bukan makhluk. Tapi kalau yang kamu maksudkan kitab Allah dalam hal ini Al-Quran, yang karena yang tersisa cuma Al-Quran, yang bentuknya tulisan yang bisa kita baca saat ini, yang sudah tertulis seperti ini, ada covernya, ada lembarannya, itu makhluk. Kenapa? Karena tulisan itu yang buat makhluk. Yang nulis siapa? Allah apa manusia? Manusia. Ditulis pakai apa? Tinta. Tinta itu berasal dari apa? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu makhluk atau khalik? Makhluk. Maka tulisannya ini tulisan ini makhluk. Tapi kalamnya Allah itu bukan makhluk. Tolong dibedakan. Kertas ini makhluk apa khalik? Makhluk. Maka ini, kertas ini tidak pernah qadim. Selalu ada awal, selalu ada akhir.
covernya. Jadi kita ambil mushaf Al-Quran, mushafnya, bukan bedakan mushaf Al-Quran yang tertulis dengan Al-Quran yang hakikatnya. Bedakan hakikat Al-Quran sebagai kalamullah dan Al-Quran yang sudah ditulis. Makanya boleh tidak Al-Quran yang sudah ditulis itu biar nggak diinjak orang supaya kurang tidak dihormati segala macam, kita bakar. Kita bakar dalam arti kata jangan sampai diinjak orang, kita nggak bisa sanggup menjaganya. Boleh tidak? Boleh. Karena kalau diinjak orang kan tidak menghormati, karena ada bacaannya. Jadi tulisannya itu bukan qadim, bukanlah qadim. Karena tulisan itu dibuat oleh manusia, di atas kertas yang juga dibuat oleh manusia, di cover dengan cover yang juga buatan manusia. Tapi Al-Quran yang kalamnya Allah itu hakikatnya bukan makhluk. Inilah yang kemudian dalam bab akidah orang susah untuk membedakannya. Iya, begitu. Ada Al-Quran yang sudah tertulis, macam-macam itu bukan makhluk. Berarti cover ini bukan makhluk. Saya tanya, ini makhluk bukan? Hah? Makhluk. Yang punya Al-Quran makhluk bukan? Hah? Yang punya Al-Quran covernya makhluk bukan? Makhluk. Lu ragu. Karena itu ada yang buat kok. Ada pabriknya kok. Tapi bacaannya kalam Allah yang hakikat itu haram hukumnya disebut dengan makhluk. Itulah yang bisa membuat orang murtad. Bisa dipahami? Jadi yang diturunkan munazzalah ghairu makhlukah, itu kalimatnya itu. Munazzalah ghairu makhlukah, diturunkan bukan makhluk. Karena diturunkan belum ditulis oleh manusia. Kalau yang sudah ada tintanya, yang sudah ada kertasnya, termasuk di atas pelepah kurmanya, karena pelepah kurma itu adalah makhluk, maka yang sudah ditulis oleh manusia itu adalah makhluk. Tapi bukan Al-Qur'annya, tapi tulisannya. Bisa bedakan Al-Quran dengan tulisannya? Kira-kira bisa dibedakan? Nah. Kenapa? Karena ditulis pakai bahasa Arab. Betul? Tapi bagaimana yang kalam aslinya? Yang kalam aslinya bukan makhluk. Kenapa harus dibedakan? Kalau tidak dibedakan, maka berubahlah mushaf yang ada sekarang yang dicetak itu jadi sifat Allah. La haula wala quwata illallah. Kertas kok jadi sifat Allah? Tinta yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan kok jadi sifat Allah? Tidak, kalamnya Allah itulah yang sifat Allah. Karena itu bagian dari ilmunya Allah dan kalamnya Allah. Mudah dipahami tidak? Mudah tidak dipahami? Hati-hati. Tetapi para ulama memberi kemudian batasan. Tetap saja walaupun kita meyakini bahwa ini makhluk, tulisan ini makhluk, tidak boleh disebut Al-Quran makhluk. Saya ulangi, ini batasannya. Kenapa? Karena kalau disebut Al-Quran, ada yang di sisi Allah juga Al-Quran. Itu tidak boleh, karena itu akan mengenakan di sana. Makna yang kalam Allah yang ada di sisi Allah itu juga akan tercapai maksudnya, dan itu hukumnya jadi murtad bagi yang mengatakan begitu. Diberilah kemudian batasan. Walaupun yang tertulis kertas cover mushaf yang sudah dicetak tersebut makhluk, haram hukumnya mengatakan Al-Quran makhluk. Itu batasan diberi oleh ulama. Bisa dipahami? Mudah dipahami? Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Nah, jadi kita tanya, apa yang kamu maksudkan dengan kitab Allah itu? Kalau itu adalah yang dimaksud dengan sifat Allah, kalam Allah, ilmunya Allah, maka itu qadim. Yang diturunkan itu bukan yang mushaf sekarang. Jangan bayangkan Al-Quran turun mushafnya. Turun kayak kita turunin timba ke sumur itu, turun gini. Enggak. Yang ditulis, yang dibuat mushaf itu kerjaannya manusia. Ya, yang diturun itu makanya disebut di sini munazzalah ghairu makhluqah. Yang diturunkan itu bukan makhluk. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Lagi. Diturunkan kepada Nabi munazzalah ghairu makhluqah qadimah bi ghairi tanaqud. Qadimah tidak berawal dan tidak berakhir, yang diturunkan tadi. Yang sebelum ditulis, yang diturunkan tadi tidak berawal dan tidak berakhir, karena ilmu Allah tidak boleh berawal dan tidak berakhir. Kalam Allah tidak boleh berawal dan tidak berakhir. Semua sifat Allah melekat dengan zat Allah. Kalau zatnya tak berawal dan berakhir, maka sifatnya Allah juga tidak boleh berawal dan tidak berakhir.
Murtad orang yang mengatakan salah satu sifat Allah ada awal. Murtad langsung. Paham? Baik. Bighairi tanaqud, tidak ada perbedaan di dalamnya. Tanaqud itu apa? Satu ayat dengan ayat yang lainnya itu kontradiksi. Ayat di sini bilang bahwa ibunya Nabi Isa Siti Maryam. Di tempat yang lain lagi namanya. Betul? Pernah ketemu begitu dalam Al-Quran? Tidak. Maka Allah mengatakan begini. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak kemudian tadabbur Al-Quran? Tadabbur itu mempelajari, memahami. Walau kana min 'indi ghairillah, sekiranya Al-Quran itu berada di sisi selain dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka mereka pasti akan mendapatkan kontradiksi yang sangat banyak. Mana contohnya? Satu contoh. Teman-teman pernah belajar Bible? Belum pernah ya? Ini saya buka kartunya. Ada yang pernah soalnya. Ini mu'alaf ini. Makanya. Ini mu'alaf ini. Makanya saya tanya karena ada mu'alaf di kita ini. Ada yang belajar. Bible itu kalau kita lihat di dua kitab, kalau saya salah Markus sama Matius kalau nggak salah, itu nasabnya Nabi Isa itu beda. Yang satu sekitar 40-an, yang satu sekitar berapa begitu, lebih kurang. Jadi nasab Nabi Isa itu tidak sama. Tidak sama. Di satu nasab itu disebutkan bahwa salah seorang dari nenek moyangnya Nabi Isa itu bernama Tarah, kalau saya nggak salah itu Tarah, itu merupakan anak yang lahir dari perbuatan incest. Perbuatan incest. Ayah sama anak berhubungan badan, lahir anak lagi. Itu menjadi nenek moyangnya Yesus, Nabi Isa. Bisa kita masuk akal? Bisa kita terima? Bisa kita terima kitab suci ngomong begitu? Bisa. Di satu kitab disebutkan Nabi Isa datang itu untuk menyempurnakan kitab Taurat, bukan untuk membatalkan hukumnya. Tapi di perkataan yang lain Paulus mengatakan bahwa tidak perlu untuk mengikuti hukum Taurat. Kitab apa ini? Kontradiksi antara satu dengan dua. Ini ngikut Paulus atau ngikut Nabi Isa sebenarnya? Kontradiksi. Tapi kalau baca Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat dalam satu pendapat mengatakan, kalaulah bisa benar ada kontradiksi dalam Al-Quran, buktikan. Dan Allah yang menantang. Allah yang menantangnya di dalam surah Al-Baqarah, bukan saya. Allah sendiri yang menantang. Wa kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, kata Allah. Kalau kalian ragu dengan apa yang telah kuturunkan kepada hambaku Muhammad, fa'tu bi suratin minha. Datangi satu surat saja di area Al-Quran. Tahukah surah Al-Quran itu yang paling pendek itu berapa ayat? 3. Ada berapa surah yang 3 ayat? 3 juga. Ya, yang paling pendek itu diantaranya surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Coba buat satu surat saja, nggak usah pikir Al-Baqarah kepanjangan. Nih Kautsar saja. Tantangan itu dari 1500 tahun yang lalu sudah ada. Sampai sekarang nggak ada satupun yang bisa melakukannya. Ada satu orang pendeta Palestina yang tinggal di Amerika. Tinggal di Amerika itu menulis Bible dengan versi gaya bahasanya Al-Quran. Untuk tujuannya menandingi Al-Quran. Dia tulis judulnya Al-Furqan. Judulnya Al-Furqan. Nah, Al-Furqan begitu dibuka isinya Bible semua. Luar biasanya itu kitab. Jangankan di Amerika, di Palestina sendiri nggak dipakai oleh gerejanya. Nggak diakui. 1015 abad sudah tantangan ini dibuat oleh Allah. Ditulis di dalam ayat di awal-awal Al-Quran. Tidak ada satupun orang. Dulu masa Musailamah Al-Kadzab, masa Nabi sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Musailamah Nabi palsu, itu menulis Al-Quran untuk menandingi Al-Quran. Dia klaim sebagai Al-Quran versinya dia. Dia beri judulnya untuk melawan, karena di Al-Quran ada surah namanya Al-Fil, gajah. Dia bikin kita surah lain namanya Ad-Difda, kodok. Kodok, nggak laku. Udah dari dulu nggak laku. Sudah ada yang melakukannya semuanya, dan hanya sedikit yang berani. Bukankah orang Arab itu afsahul lisan, orang yang sangat fasih lidahnya?
Bukankah terlalu banyak para penyair di Arab sana? Kenapa nggak ada satupun yang bisa menandingi Al-Quran? Cuma 3 ayat kok. Surah Al-Kautsar. Bahkan Allah menantangnya nggak cukup, bukan fa'tu bi suratin minha wad'u syuhada'akum. Nggak sanggup kamu lakukan sendiri, panggil pendukungmu semuanya. Gabung semuanya. Bahkan di ayat-ayat yang lain Allah mengatakan, wala in tama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi. Sekiranya berkumpul manusia dan jin, semuanya nih, kita nih semua manusia nih, berkumpul semuanya nama jin, bikin komplotan geng 2 dunia. Geng 2 dunia. Kumpul, tujuannya apa? Buat Al-Qur'an, nandingi Al-Qur'an. La ya'tuna bimithlihi. Gak akan sanggup. Allah. Yang menariknya dari cerita Al-Quran ini, ayat tadi itu ketika mengatakan panggil pendukung-pendukung kalian untuk membuat satu surat semisal Al-Quran, in kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Allah bikin disclaimer. Ayat selanjutnya ada disclaimer dari Allah. Bentuknya bagaimana? Fa illam taf'alu, kalaulah kalian tidak sanggup melakukannya. Ditambah disclaimernya, walan taf'alu, dan sekali-kali kalian tidak akan sanggup. Tadi di awalnya, kalau kalian tidak sanggup. Bagian yang kedua, sungguh sekali-sekali kalian tidak akan sanggup. Dibikin langsung disclaimernya oleh Allah. Klaim ini sudah ada ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah. Jaminan mutu. Makanya Allah mengatakan, inna nazzalna dzikra wa inna lahu hafidhun. Langsung Allah yang menjamin, bukan Nabi, bukan malaikat, bukan orang Arab, bukan, Allah langsung yang menjaminnya. Fa illam taf'alu, kalau engkau taklah sanggup mendatangkan semisal Al-Quran, walan taf'alu, dan sekali-kali kalian tidak akan sanggup. Dibikin disclaimernya, diklaim langsung oleh Allah. Maka dari sisi inilah kita paham bahwa kalaulah Al-Quran ini penuh dengan kontradiksi, pastilah Al-Quran sudah dibuat semacam teori ilmiahnya tentang kesalahan-kesalahan fatal. Ada seorang muslim murtad belakangan menulis sebuah buku, lalu membuat ada 14 kesalahan bahasa di dalam Al-Quran. 14 kesalahan dari sisi bahasa Arab, 14 kesalahan. Cuma 14 dari 6.666 ayat. Itu pun 14-nya dibantah oleh para ahli bahasa. Bukan bahasa Arab, Al-Qur'annya yang error, tapi kepala ente yang error. Karena ilmunya belum nyampe. Di dalam bahasa Arab ada mahzufnya. Kadang-kadang kalimat itu dibuang, padahal ada di situ. Contoh, kita baca nih, mas'alatun. Coba lihat di buku. Gimana cara Arabnya itu? Mas'alatun. Tahukah kita itu ada kalimat sebelum kata mas'alatun itu yang dibuang, tidak ditulis. Itu biasa dalam bahasa Arab. Asal kalimatnya hadhihi mas'alatun. Itu asal kalimatnya. Tapi hadhihinya tidak ditulis. Karena orang Arab setelah menulis satu kata begitu langsung paham. Di belakangnya kalau dia muzakkar hadza, kalau di belakangnya, kalau dia muannas di belakangnya ada hadhihi. Itu kan muannas tuh. Iya, ada hadhihi di belakangnya. Hadhihi mas'alatun. Tidak ditulis hadhihinya, ada ditulis hadhihinya. Jadi mana cara mengi'rabnya? Hadhihi mubtada mahzuf. Mubtada yang tidak ditulis, dibuang. Sedangkan masalah ini hukumnya khabar. Pernah belajar mubtada khabar? Udah belajar? Nanti kapan-kapan lah kita belajar. Nah, itu harus tahu. Bagi orang belajar bahasa Arab paham. Oh, begitu itu. Jadi itu maksudnya. Nah, maka orang yang membuat hal seperti tadi, yang menulis buku tadi, bukanlah Al-Quran yang error, tapi ilmunya yang nggak nyampe. Maka ada lagi kemudian yang mengkritisi Al-Quran. Katanya Al-Quran banyak versi. Mana versinya? Ada yang menulis yakdzibun, ada yang menulis yukadzibun. Dia tidak paham Al-Quran itu diturunkan ala sab'ati ahruf, 7 huruf. Apa 7 huruf? Para ulama ada yang mengatakan 7 huruf itu 7 metode bacaan, disesuaikan dengan kabilah-kabilah Arab yang saat itu cara baca, cara mengucapkan bahasa Arabnya berbeda-beda. Kenapa? Karena Rasulullah ngadu ke Allah, berat betul umat ini kalau cuma modelnya satu doang. Sedangkan kabilah Arab banyak. Mereka kan nomaden. Dari Yaman pindah ke Suriah, pindah ke Irak, kemudian ke Afrika. Dan itu akan mempengaruhi masyarakat yang lain dalam turunan bahasa Arabnya.
cara menuturkan bahasa Arabnya, maka butuh kemudian ditambahkan. Lahirlah qiraah Hafs, lahirlah qiraah Warash, lahirlah qiraah Hamzah, lahirlah qiraah Kasai dan lain sebagainya. Kenapa itu muncul? Untuk membenarkan bacaan yang sesuai dengan kabilah, perkembangan lisan kabilah Arab masing-masing. Maka jangan heran kalau ada yang baca wadduha dengan wadduha. Ama itu juga. Betul nggak? Itu juga. Jangan heran kalau ada yang baca faja'alahum ka'asfim ma'kul dengan faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mana hamzahnya sengaja dihilangkan? Bukan, itu Al-Quran Warash, karena orang-orang di Mesir saat itu Warash itu membacanya tanpa menggunakan hamzah. Mereka tahu ma'kul artinya ma'kul. Begitu. Nah, sekarang ketika zaman kita sekarang perubahannya juga macam-macam. Di Mesir itu kalau nyebut huruf jim, itu baca huruf jim itu jadi huruf alif. Oh huruf qaf, oh huruf g dalam bahasa Latin. Dajjajah itu dibacanya dengan daggagah. Cuma kalau baca Al-Quran nggak ragim, tetap rajim. Tapi dalam baca sehari-hari, apalagi huruf jim. Jamal, ada nama orang Jamal, itu bukan Jamal dipanggilnya, Gamal. Itu Ustadz Gamal itu yang kemarin kita itu asal kalimatnya bukan Gamal, itu Jamal. Itu lahjahnya lahjah Mesir, jim jadi g, Gamal. Kemudian orang Mesir kalau huruf qaf itu jadi huruf alif dibacanya, ditulisnya huruf qaf dibacanya huruf alif. Qalbun jadi albun, qalbi menjadi albi. Itu albi itu artinya qalbi. Di orang-orang Teluk qaf jadi g, Yaman ya Teluk, Saudi, Yaman, apalagi Aman, nah itu pakai G semua itu. Qalbun jadi galbun. Fa innallaha garib, bukan qarib, garib pakai G. Kalau orang Mesir arib, karena qaf pakai alif. Ada lahjah perubahan itu zaman sekarang ya, tapi ini nggak boleh dipakai ke Al-Quran. Karena kenapa? Karena tidak ada lagi sanad bacaan Al-Quran seperti itu ke Rasulullah, karena Rasulullah sudah meninggal. Ini munculnya belakangan. Yang pada masa Rasulullah yang dideklarasikan boleh oleh Rasulullah, maka boleh dibaca seperti itu. Jadi bukan versi, tapi lahjah yang berkembang di masyarakat orang Arab saat itu disebut dengan qiraah Warash. Kalau itu dibaca atau disesuaikan dengan kondisi masyarakat tertentu. Ada yang hafaz. Di Indonesia ini qiraahnya qiraah hafaz. Kita ini qiraahnya hafaz. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Kalau Waras bukan tayran ababil, tayran ababil. Enggak begitu. Faj'alahum ka'asim ma'kul. Tapi kalau saya datang ke suatu desa di Indonesia ini, faj'alahum ka'asim ma'kul, pasti saya dibid'ahkan orang. Yang Ustaz bid'ah ini baca Qurannya nggak hilang hamzahnya. Padahal bukan. Itu qiraah Warash. Boleh Ustaz saya baca faj'alahum ka'asim ma'kul? Nggak boleh selama belum belajar. Jadi bagaimana caranya? Belajar dulu qiraah Warashnya baru boleh dipakai di dalam salat. Nah, saya tidak pernah ngambil sanadnya, saya tidak pernah, makanya tidak pernah saya amalkan di dalam salat. Kalau saya jadi imam tetap bacanya ma'kul, nggak pernah saya baca ma'kul. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya sanad ilmunya, dikhawatirkan kita akan buat sesuai keinginan kita. Di situ nanti jadi masalah. Bisa dipahami? Saya nggak punya, jangan baca Warash. Oh, saya sudah punya, silakan. Dan itu sekarang sudah diperlombakan di MTQ nasional di Indonesia. Bacaan qiraah 7. Disebutlah dengan qiraah as-sab'ah. Qiraah 7. Wallahu a'lam bishawab. Bighairi tanaqud. Wa man syakka, barang siapa yang ragu fiha, terkait dengan kitab-kitab Allah, min ayatin, baik dari satu ayat, au kalimatin, atau satu kalimat. Satu kalimat itu satu kata. Satu kata yang ada di dalam Al-Quran. Faqad kafar, maka dia telah kafir. Satu ayat sih, alif lam mim, nggak ada manfaatnya itu ayat itu. Udah nggak usah buang, nggak usah ditulis lagi, kafir langsung tuh. Nggak main-main, kafir langsung itu. Syahadat lagi tuh.
faqad kafar. Jelas nih. Wa man syakka fiha min ayatin aw kalimatin faqad kafar. Maka jadi kafir langsung. Maka apapun yang ditulis Taha, alif lam mim, alif lam ra, kaf ha yin an sad, kita nggak tahu itu artinya. Iya, tetap wajib diyakini itu bagian dari Al-Qur'an, tidak boleh kemudian kita katakan itu bukan bagian dari Al-Qur'an. Yang meyakini begitu kafir. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Baik. Masalah. Sedikit lagi. Masalah, suatu masa, idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, wa kam kitaban unzila ala anbiya'ihi, wa kam, dan berapakah kitaban, kitab, unzila, yang diturunkan, ala anbiya'ihi, atas nabi-nabinya, fal jawab, maka jawabannya adalah mi'atu kitabin, 100 kitab, wa arba'atu kutubin, ditambah 4 kitab, berarti 104 kitab. Berapa yang diturunkan? 104 kitab kepada seluruh nabi dan rasul. Sudah. Ini yang disebut oleh Abu Laits As-Samarqandi. Di antara yang 100 kitab ini, wa anzalallahu minha asyru kutubin ala Adam alaihi salam, 10 kitab kepada Nabi Adam. Nabi Adam dapat 10. Wa anzalallahu ta'ala minha khamsina kitaban, Allah menurunkan 50 kitab ala Syed alaihi salam. Nabi Syed dapat 50. Wa anzalallahu ta'ala minha 30 kitaban ala Idris, Allah menurunkan 30 kitab kepada Nabi Idris. Wa anzalallahu ta'ala, dan Allah menurunkan minha, diantaranya asyra kutubin ala Ibrahim, 10 kepada Nabi Ibrahim. 10 kepada Nabi Ibrahim. Ini kalau dijumlahkan total jadi 100. Mana yang 4 lagi? Taurat untuk Nabi Musa, Zabur untuk Nabi Daud, Injil untuk Nabi Isa, Al-Quran untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Total menjadi 104. Nah, mana dalilnya? Mana dalilnya bicara ini? Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, di mana Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah, "Kam anzalallahu ta'ala min kitab?" Ya Rasulullah, berapa banyak ya Rasulullah kitab ini diturunkan? Nah, di sini ada di dalam syarahnya ya. Faqal, Rasulullah bersabda, "Mi'ah wa arba'ata kutubin", 104 kitab. Kata Rasulullah. Akan tetapi para ulama akidah dan ulama hadis kemudian berdebat terkait dengan riwayat ini. Berdebat. Kenapa? Riwayat ini tidak kemudian menjadi sahih secara mutlak. Mereka berdiskusi panjang. Sehingga jumhur ulama akidah khususnya mengatakan bahwa 104 kitab yang Allah turunkan ini hanya salah satu pendapat di dalam salah satu pendapat. Yang benar, pendapat yang paling kuat. Yang paling kuat, tidak boleh membatasi jumlah kitab yang Allah turunkan. Hanya Allah saja yang tahu. Itu pendapat yang benar. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Sama kasusnya dengan kasus malaikat. Hanya Allah saja yang tahu jumlahnya, maka hanya Allah saja yang tahu jumlah kitab yang Allah turunkan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Wallahu a'lam bishawab. Baik. Karena nanti teman-teman akan menemukan hal-hal kayak begini ketika baca kitab, baca buku, akan temukan. Jadi tahu dari mana ini dasarnya. Jadi tahu, oh dari 104 kitab ini saya jadi mengerti. Nah, siapa Nabi Syed? Nabi Syed ini kan kita jarang dengar namanya ya. Nabi Syed itu anak dari Nabi Adam alaihi salam. Ingat, Nabi Adam itu umurnya panjang betul. 1000 dikurang 50 tahun itu bahasa Al-Quran. 950 tahun hidupnya. Kita berapa? Ada yang 9 tahun. Ya, ada yang 9 tahun kalau kita.
Nabi Adam 950. Ustaz, kenapa lama sekali orang-orang dulu hidupnya? Karena dulu belum banyak manusia. Kalau hidupnya cuma 30 tahun, kapan beranaknya? Sedangkan manusia kan butuh keturunan yang banyak. Nah, kalau kita sekarang diberi umur 950 tahun, nggak ada tempat tinggal di dunia ini. Karena kita ini setiap tahun sekali satu anak. 950 tahun anak, 950 orang nggak ada anak. Satu orang. Ada 6 miliar masyarakat bumi ini sekarang. Pindah lama-lama, pindah ke planet Mars nanti lama-lama. Nggak cukup lagi. Nah, jadi itu sebabnya kenapa orang dulu diberikan umurnya panjang. Berapa umur Nabi Syed? 712 tahun. 700, ayah 950, anak 712. Betul ya? Nah, Nabi Syed ini anak dari Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana Nabi Idris alaihissalam itu kakeknya Nabi Nuh. Idris kakeknya Nabi Nuh. Nabi Syed ini nabi yang paling dicintai oleh Nabi Adam karena wajahnya mirip betul dengan Nabi Allah Adam. Orang yang paling mirip Nabi Adam itu Nabi Syed, paling dicintai. Tetapi para ulama akidah bersepakat bahwa Nabi Syed bukanlah Rasul, tapi Nabi saja. Beda Nabi dengan Rasul apa? Rasul wajib menyampaikan, Nabi tidak wajib menyampaikan. Karena Rasul punya umat, Nabi tidak punya umat. Bisa dipahami? Makanya kan Nabi Khidir itu pergi kemana-mana kan? Suka-suka, nggak ada kaum. Kalau ada kaum nggak bisa kemana-mana, harus tinggal bersama kaum tersebut. Rasulullah nggak pernah keluar dari Jazirah Arabia. Pernah dengar Rasulullah pergi ke benua Amerika? Pernah dengar? Enggak ada orang Arab di sana, karena Rasulullah diutus ke orang Arab. Meskipun Rasulullah kemudian dideklar oleh Allah rahmatan lil alamin. Tetapi ingat, penyebarannya melalui lisan Arab, karena Al-Quran diturunkan bilisanin Arabiyyin mubin. Kata Allah itu Al-Quran dengan lisan Arab yang nyata. Sampai di sini paham? Nah, inilah yang dimaksud dengan 104 kitab oleh Abu Laits As-Samarqandi. Karena kita baca tulisannya Abu Laits As-Samarqandi yang bagian atas. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani yang benar atau yang paling kuat pendapatnya, karena memang hadis Ubay bin Ka'ab yang menceritakan 104 kitab ini ada permasalahan yang sangat serius diperdebatkan di kalangan para ulama, sehingga jumhur ulama akidah mengatakan yang pendapat yang paling benar tidak boleh dibatasi. Hanya Allah saja yang tahu. Tidak boleh dibatasi pada 104 kitab, tetapi hanya Allah saja yang tahu berapa jumlah keseluruhan kitab. Dari semua kitab yang Allah turunkan, yang wajib diimani itu adalah yang 4 saja. Yang 4 saja. Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat dengan Injil itu turunnya dengan bahasa Ibrani. Zabur turunnya dengan bahasa Suryani. Apa beda Ibrani Suryani? Bahasa Ibrani dan Suryani itu rumpunnya sama-sama bahasa Yahudi. Hanya Suryani pola bahasa Ibrani kuno. Nah, kalau kita bahasa Indonesia kan juga ada begitu kan? Ada ejaan lama, ada ejaan yang sudah disempurnakan. Nah, Suryani ini ejaan lama. Ibrani ejaan yang sudah disempurnakan. Bisa dipahami? Sedangkan Al-Quran turunnya dengan bahasa Arab. Bisa dipahami? Injil dan Taurat itu tidak bertentangan syariatnya. Hanya saja di Injil ada beberapa yang diharamkan di Taurat, itu kemudian dihalalkan oleh Allah melalui nabinya Isa alaihissalam. Mana dalilnya? Wa musaddiqan lima baina yadayhi wa uhilla lakum ba'dalladzi ma hurrima alaikum. Aku halalkan sebagian, ini kata Nabi Isa, aku halalkan menurut perintah Allah sebagian yang telah diharamkan oleh Allah kepada kalian yang dulunya ada di dalam kitab Taurat. Pahami? Jadi ada beberapa hukum di dalam kitab Taurat yang kemudian dihalalkan oleh Allah pada masa Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi walaupun turun pada kaum yang sama, Taurat dengan Injil tetap ada hukum yang berbeda. Apa maknanya? Kata Allah dalam Al-Quran, wa ja'alna likulli ummatin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja.
Setiap umat di antara kalian aku jadikan minhaj dan syir'ah. Minhaj, syir'ah. Apa beda syir'ah dengan minhaj? Lihat, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Siapa? Syekh Mutawalli Sya'rawi. Minhaj, semua nabi dan rasul itu sama. Semua nabi dan rasul sama. Apa itu minhaj? Bahwa tidak ada yang kami sembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nabi begitu. Jadi kalau ada yang nanya, Nabi Adam itu muslim apa bukan? Muslim. Kalau ada yang bertanya, Nabi Lut itu agamanya Islam atau bukan? Islam. Jadi Islam bukan datang di Jazirah Arabiah pada tahun 571 Masehi. Bukan. Rasulullah adalah nabi terakhir yang membawa Islam. Sedangkan nabi yang pertama membawa Islam Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi Islam sudah turun bersama dengan nabi pertama turun ke atas permukaan bumi. Makanya ketika orang Yahudi menganggap bahwa Nabiullah Ibrahim itu adalah golongan Yahudi dari golongan Nasrani, Allah langsung membantahnya sendiri dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Kan begitu? Bukan Yahudi, bukan Nasrani, walakin kana hanifa. Akan tetapi Nabiullah Ibrahim hanif, suci, muslimah. Lihat tuh, hanifa, muslimah, hanifah, muslimah. Hanif, muslimah, muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah orang musyrik. Artinya apa? Muslim apa bukan? Muslim. Makanya kemudian Allah mengklaim di dalam surah Ali Imran, inna dina indallahil Islam. Diklaim lagi juga di akhir juz ketiga. Apa klaimnya? Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka dia tidak akan diterima dan di hari akhirat dia termasuk orang yang rugi. Maka tinggal dua masalah yang harus kita bahas. Pertama, ini belum ya, satu lagi. Adapun syir'ah itu bahasa lainnya syariat. Setiap nabi dan rasul itu berbeda-beda syariatnya. Syariatnya Nabiullah Musa dengan Nabiullah Muhammad itu beda. Mana contohnya? Nabiullah Musa salatnya itu tidak ada ruku. Ada sujud, tidak ada ruku. Sedangkan Nabiullah Muhammad ada ruku, ada sujud. Maka ketika Rasulullah berdakwah di Madinah memanggil orang-orang Yahudi Madinah, kalimatnya apa? Wa aqimus salata wa atuz zakah. Hai kalian, tunaikan salat, dirikanlah salat, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Enggak ada sujudnya. Enggak dikatakan wasjudu ma'as sajidin, sujudlah bersama orang. Enggak, kenapa? Mereka tahu sujud, tapi mereka tidak ruku. Artinya apa? Syariat nabiku Muhammad Musa itu sudah selesai. Sekarang aku sudah menurunkan nabi yang lain, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah dia. Jangan ikut yang dulu. Karena syariat yang dulu sudah selesai. Ikutlah nabiku yang terakhir ini biar kalian selamat. Makanya ada klaim lagi dalam surah Al-Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah hai Muhammad, kalau kalian hai manusia ingin dicintai Allah dan kalian mencintai Allah, mengaku diri kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Makanya kata Rasulullah, kalaulah Nabiullah Musa alaihissalam saudaraku Musa hidup, pasti akan mengikutiku. Kata Rasulullah. Kenapa? Karena syariat selalu berhubungan dengan nabi yang ada pada masa tersebut. Pertanyaannya, Nabiullah Isa kan akan turun di akhir zaman. Kira-kira syariatnya Injil atau Al-Quran? Dari mana buktinya? Dua jawabannya kalau ada yang bertanya begitu. Pertama, Nabiullah Isa alaihi salam itu ketika turun di wilayah Damaskus tidak mau jadi imam salat subuh. Betul? Tapi ketika turun beliau jadi makmumnya, pemimpin salat saat itu, pemimpinnya kaum muslimin, yang oleh Imam Al-Qurtubi disebut sebagai Imam Mahdi. Ketika berada pada saat salat subuh di masjid Damaskus, di Damaskus, begitu diperintahkan Nabiullah Isa, diminta Nabiullah Isa datang ke depan, Nabi Isa mengatakan laka uqimat, salat ini didirikan untukmu, kepada imam salatnya, kepada imam kaum muslimin. Artinya jangan aku yang jadi imam, tapi engkau lah yang jadi imam.
Nabiullah Isa sholatnya di mana? Di belakang imam. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kenapa Nabi Isa tidak mau jadi imam? Bukankah dalam hukum fikih imam itu harus orang terbaik? Ada orang terbaik, dia lebih dari Nabi dan Rasul. Apakah Imam Mahdi lebih hebat dari Nabiullah Isa? Nggak mungkin. Karena Imam Mahdi bukan Nabi dan Rasul. Karena orang terbaik di atas permukaan bumi mesti dari kalangan Nabi dan Rasul. Tapi kenapa Nabiullah Isa tidak mau jadi imam? Pada hukum fikihnya wajib yang terbaik yang jadi imam. Kenapa? Kata Imam Al-Qurtubi, biar tidak membingungkan umat. Ini yang diikuti Al-Quran apa Injil sebenarnya. Sedangkan Nabiullah Isa turun tidak berhukum dengan hukum Injil, tapi berhukum dengan hukum Al-Quran. Satu jawabannya. Yang kedua, kalaulah kemudian Nabi Isa turun dengan Injil, maka tidak ada guna penurunan Al-Quran. Karena Al-Quran turun setelah Injil. Kecuali Al-Quran turun sebelum Injil. Kalau Injil mau dipakai lagi oleh Nabiullah Isa di akhir zaman, maka tidak ada gunanya Allah menurunkan Al-Quran. Karena pada akhirnya akan dihapus lagi oleh kitab yang sebelumnya. Bisa dipahami maksud saya? Maka kita katakan dengan dua alasan ini bahwa Nabiullah Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman tidak membawa syariat Injil, tapi berhukum dengan syariatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Tinggal dua kalimat, dua masalah. Apa membedakan turunnya 4 kitab ini? Taurat, Injil, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Apa yang membedakannya? Salah satu di antara perbedaan kitab-kitab ini, terutama kitab-kitab yang 3 dengan yang satu, yang maksudnya Taurat, Zabur, Injil dengan Al-Quran, itu dari sisi cara turunnya. Mana letak perbedaannya? Di mana saya ketahui di Al-Quran? Buka surat Ali Imran ayat 3. Buka surah Ali Imran ayat 3. Ali Imran ayat 3. Pembahasannya ada dalam kitab Al-Jami' fi Ahkamil Quran. Ini kitab tafsir ya. Ahkamil Quran karangan Imam Al-Qurtubi. Karangan Imam Al-Qurtubi. Ini referensinya. Coba sudah buka Al-Qurannya? Coba lihat. Kata Allah, firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Nazzalal kitaba bil haqq. Allah menurunkan kitab dengan yang benar. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada sebelumnya. Wa anzala Taurata wal Injil, dan menurunkan Taurat dan Injil. Coba lihat kalimatnya. Kitab yang pertama dimaksudkan itu siapa? Kitab apa itu? Al-Quran. Al-Quran dipakai kalimatnya nazzala. Perhatikan kan? Sama-sama menurunkan. Kalimatnya nazzala. Taurat Injil kalimatnya anzala. Kenapa Allah bedakan? Kenapa giliran ngomong Al-Quran nyebutnya nazzala? Kenapa ketika nyebut Taurat Injil ngomongnya anzala? Coba lihat Al-Qurannya. Benar gak? Apa pemahamannya? Apa maksud Allah mengatakan hal yang ini, membedakan penurunan Al-Quran dengan kata nazzala, sedangkan kata anzala digunakan pada Taurat dan Injil? Apa perbedaannya? Anzala itu turun sekaligus. Turunnya sekaligus, dikasih sekaligus kepada Nabiullah Musa. Kapan dikasih? Waktu di Bukit Tursina sekali. Makanya Nabiullah Musa tidak pernah bolak-balik ke Bukit Tursina. Cuma sekali saja. Ketika ketemu Allah itu dan minta supaya bisa melihat Allah. Yang kata Allah, tidak mungkin engkau melihatku wahai Musa. Akhirnya diperlihatkan cahaya nurnya Allah saja, pingsan Nabiullah Musa. Bahkan meledak gunung Tursina. Baru cahayanya Allah saja. Itu sekali saja bertemu dalam rangka untuk mengambil kitab Taurat, sekali. Adapun nazzala turunnya berangsur-angsur. Tahu bedanya? Al-Quran, ini Al-Quran turunnya 2 metode. Makanya Al-Quran kadang-kadang nanti digunakan juga kata anzala. Ada kata anzala dalam Al-Quran.
Kenapa? Al-Quran digunakan kata nazala, kata anzala digunakan dua-duanya dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran punya dua metode penurunannya. Yang pertama turun sekaligus ke langit bumi namanya. Langit bumi itu langit yang pertama. Di sana ada yang disebut dengan Baitul Izzah, rumah kemuliaan. Baitul Izzah itu tempatnya malaikat. Turun dari sisi Allah ke Baitul Izzah itu sekaligus 30 juz langsung diberikan kepada malaikat. Tapi malaikatnya tidak langsung beri ke Nabi sekaligus. Nah, dari langit pertama turun ke nabinya, ke Rasulullah, itu menggunakan pola nazzala, beransur-ansur. Selama berapa lama? Ada yang menyebutkan 23 tahun, ada yang menyebutkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, wallahu a'lam bishawab. Terjadi perbedaan pendapat dari hitungan. Ya. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani di sini menyebutkan 23 tahun. Sepertinya beliau mengambil total semuanya. Ya, lebih kurang 23 tahun turun beransur-ansur. Rasulullah dakwahnya berapa lama? 23 tahun. Jadi sejak beliau diangkat menjadi nabi sampai akhir masa hidupnya beliau menerima wahyu. Maka tahun terakhir atau bagian hidup beliau terakhir turunlah wahyu terakhir. Apa wahyu terakhir? Iqra kita tahu yang pertama. Yang terakhir apa? Kita kan tahunya yang pertama doang. Yang terakhir yang kita nggak tahu. Apa surah atau ayat terakhir yang Allah turunkan? Ada yang mengatakan Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tapi para ulama tafsir mengatakan itu ada dalam surah Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'u 281 kalau saya nggak salah. 281 kalau saya nggak salah ya. 181. Wattaqu apa? Iya. Berapa itu? Oh, nggak tahu ya. Wattaqu, ya saya kalau ngafal angka memang susah saya, apalagi kalau mau makan. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ada yang mengatakan itu ayat yang terakhir. Ada juga pendapat yang mengatakan ayat terakhir itu idza jaa nasrullahi wal fath. Surah Nasr. Surah 110. Iya. 110 ya? Betul kan? Tabat yada, kulhu, al-falaq, kulhu itu al-ikhlas, al-falaq, an-nas 4. Ya 104 kan? 114 kan? Berarti 110. Itu yang turun terakhir kepada Rasulullah. Tapi saya mencoba waktu di Azhar itu, ketika saya mencoba mencari manakah pendapat yang paling kuat dari pendapat ini, ya, apakah Al-Maidah, apakah Al-Baqarah, ataukah An-Nasr? Saya menemukan bahwa surah Al-Baqarah itu yang paling kuat. Wattaqu yauman turja'un. Tetapi ketiga bagian ini, satu surat dan dua ayat ini turunnya berdekatan waktunya. Berdekatan waktunya berhubungan dengan haji wada. Sudah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu kira-kira yang harus pahami oleh teman-teman. Baik, teman-teman. Al-Quran kemudian, saya ingin bicarakan ke Al-Quran saja dulu. Dibagi kemudian dalam dua fase periode. Periode yang pertama disebut dengan Makkiyah. Periode yang kedua disebut dengan Madaniyah. Ini bisa berhubungan dengan ayat, bisa juga berhubungan dengan surah. Pertanyaannya, apa yang membedakan Makkiyah dengan Madaniyah? Kalau dulu kita belajar kalau Makkiyah karena turun di Mekah, Madinah turunnya di Madinah. Kalau Mekah pendek-pendek, kalau Madinah panjang-panjang. Mana berdalilnya? Mekah buktinya suratnya Al-Kulhu, kalau di Madinah buktinya Al-Baqarah. Itu biasa itu dulu. Terutama definisi yang mengatakan Makkiyah turun di Mekah, Madinah turun di Madaniyah turun di Madinah itu benar, tetapi kurang sempurna. Saya ulangi, benar, tidak saya salahkan, tapi kurang sempurna. Yang sempurna adalah Makkiyah adalah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sebelum beliau hijrah ke Madinah, meskipun turunnya bukan di Mekah. Karena ada ayat nanti turunnya di Taif.
Satu. Yang kedua nih, Madaniyah, ayat yang diturunkan oleh Allah atau surah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya setelah beliau hijrah ke Madinah, meskipun turunnya bukan di Madinah. Bisa dipahami? Meskipun turunnya bukan di Madinah. Makanya ada perdebatan di kalangan para ulama. Kemudian ada perdebatan di kalangan para ulama pada beberapa ayat atau surah, ini Makkiyah atau Madaniyah. Karena ayat Al-Quran atau surah Al-Quran dimungkinkan turun lebih dari satu kali. Lebih satu kali. Bagaimana turun lebih satu kali? Karena Rasulullah sudah ada masa turun lagi, diberitahukan oleh malaikat Jibril bahwa Allah menurunkannya kembali untuk kemudian disampaikan kepada umat. Karena terkait dengan peristiwa yang terjadi di kebutuhannya berulang-ulang. Bisa turun sampai lebih dari satu kali. Ambil contoh saja. Surah Al-Falaq itu Makkiyah atau Madaniyah itu? Ada ulama tafsir yang menyebutkannya Makkiyah, ada yang menyebutkannya Madaniyah. Kenapa? Karena peristiwa Rasulullah diguna-guna, disihir, itu terjadinya oleh Yahudi Madinah ketika Rasulullah di Madinah. Berarti mestinya Madinah dong. Tapi dia mengatakan ini turunnya lebih dari satu kali. Sebelum kejadian ini sudah turun pertama sekali ketika di Mekah, maka ada yang masukkannya ke dalam Makkiyah. Ada perdebatan itu di dalam perbedaan pendapat itu di kalangan ahli tafsir. Tetapi nanti biasanya ada pendapat jumhur ulama yang dianggap sebagai pendapat yang paling kuat dalam hal ini. Seperti surah Al-Falaq yang kemudian ditetapkan oleh para ulama tafsir, apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Sama seperti kasus tadi ini. Ada perbedaan. Sama seperti kasus tadi 104 kitab. Nanti ada lagi yang mengatakan 104 kitab itu Nabiullah Adam, Nabiullah Syed, Nabiullah Idrim, bahkan nanti ada Nabi Nuh masuk namanya. Tadi kan tidak ada Nabi Nuh. Benar? Tidak ada Nabi Nuh. Ada pendapat-pendapat itu yang akan teman-teman temukan. Tapi pada akhirnya kita akan sampai kepada pendapat jumhur ulamanya yang lebih kuat pendapatnya, yang mengatakan bahwa yang benar seperti ini. Wallahu a'lamu bissawab. Inilah kira-kira terkait dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Satu hal juga yang harus diingat oleh teman-teman bahwa Al-Qur'an merupakan kitab yang paling sempurna dari sisi hukum dibandingkan kitab-kitab sebelumnya, karena Al-Qur'an diturunkan bukan hanya untuk satu umat tertentu, satu zaman tertentu, tapi untuk semua umat dan semua zaman. Makanya lebih sempurna kajian hukumnya. Hanya saja kajian hukum itu baru paling banyak diturunkan nanti pada periode Madinah. Apakah ada hukum dalam periode Makkah? Ada. Salat hukum ada periode Makkahnya. Ya, ada. Hukum berperang ada yang sudah diizinkan pada sejak periode Makkah, pada akhir-akhir periode. Jadi ada pada bagian-bagian periode Makkah yang diturunkan hukum oleh Allah hanya sedikit sekali. Saya tidak mau mempersentasekannya berapa persentase, tapi yang pasti di Makkah ketika Allah menurunkan ayat Al-Quran, tema yang paling banyaknya tauhid, yang paling sedikitnya hukum. Ketika di periode Madinah, tema yang paling banyaknya hukum, tema paling sedikitnya tauhid. Jadi kalau ada di satu masyarakat tauhidnya masih paling banyak diajarkan, mati itu baru masuk Islam itu. Masyarakatnya baru masuk Islam. Tapi kalau di suatu masyarakat tersebut pembicaraannya lebih banyak hukumnya, maka sudah selesai bab keislamannya. Hati-hati. Hati-hati. Jangan-jangan akidahnya masih goyang nih. Jangan-jangan baru masuk Islam. Nah, itu ukuran yang harus kita ukur. Tingkatan keimanan dan pemahaman agamanya seperti itu. Kalau di bab masyarakat tertentu pengajarannya akidah terus-menerus yang ditekankan, berarti masyarakat itu ada problem dengan pemahaman agamanya. Tapi kalau sudah bicara hukum, bagaimana cara sholat, bagaimana cara menghukum orang, bagaimana cara memotong tangan, sudah sampai ke situ, berarti hukum pemahaman agamanya itu sudah jauh lebih tinggi. Karena bab Makkahnya, ajaran Makkahnya udah selesai. Dia sudah masuk ke ajaran Madinah. Makanya sekarang kenapa di kota-kota besar lebih banyak tekanannya ke akidah? Karena kalau akidahnya runtuh, hukum nggak ada gunanya. Karena pondasinya akidah.
Sebagaimana kalau akidahnya sudah terbentuk, meskipun hukumnya rusak selama belum ada pengingkaran, akidahnya masih benar. Nah, saya pernah ceritakan, orang mau sholat, ya, mau sholat, bagus, segala macam. Orang sholat tapi dia tidak yakin kepada Allah, sholatnya nggak diterima. Dia sholat, akidahnya benar, sholatnya jadi diterima. Bahkan Islamnya jadi bagus. Ini ada orang Islam nggak mau sholat, maka hukumnya dua. Kalau dia tidak mau sholat karenanya malas, maka hukumnya fasik, dosa besar. Tapi kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja dengan mengatakan bahwa sholat tidak wajib, maka orang tersebut dihukum murtad. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i, bukan mazhab lain. Saya katakan mazhab Syafi'i karena mazhab terbanyak di Indonesia. Jangan sampai saya dibully. Mazhab Syafi'i. Hah? Panggilnya ntar juga. Tat juga panggilnya. Tat juga. Jadi seperti itu, ya. Seperti itu. Hukum dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu cara ukurannya. Ini kita sedang bicara bab apa? Akidah atau bicara bab hukum? Orang kalau masyarakat yang sudah tertarik dengan bicara hukum, maka bab akidahnya dia sudah selesai. Kalau dia tidak ngerti apapun masalah hukum dan nggak perhatian sedikit pun dengan masalah hukum dan masih sibuk bicara akidah terus, berarti dia memang masih punya masalah dengan serius dalam bab itu. Masyarakat yang paling ideal, madani, dia akidahnya dibicarakan, hukumnya dibicarakan, dua-dua. Bisa dipahami? Inilah masyarakat ideal. Islamnya menyebut dengan istilah masyarakat madani. Hukumnya jalan, akidahnya tegak, akidahnya mantap, hukumnya tak dilecehkan. Hukum ini bukan hukum Belanda, hukum Allah. Jangan salah-salah pahami hukum di sini, ya. Maka Ustadz nih mau ngajarkan yang macam-macam. Enggak, saya mau bilang sholat, saya mau bilang zakat. Itu kan hukum Allah semuanya. Siapa yang berani larang orang melarang sholat? Nggak ada yang berani ada yang melarang orang sholat. Nggak ada. Apalagi di Indonesia, nggak mungkin. Seluruh Indonesia, baju bisa berbeda, ormas bisa berbeda. Kalau ada orang coba-coba berani larang sholat, jihad seluruh Indonesia ini. Betul nggak? Nggak ada. Itulah hukum yang sedang saya bicarakan. Nah, maka kemudian, nih, saya mengajak teman-teman sebenarnya begini, di akhir pembicaraan kita. Dengan semangat apa yang baru saja kita bahas tentang kitab, maka seharusnya semua dasar keilmuan Islam itu harus kita perhatikan. Konsep akidahnya harus kita kuatkan, konsep hukumnya juga harus kita pelajari. Ilmu akidahnya tidak boleh ditinggalkan haram, ilmu hukumnya tidak boleh disepelekan. Begitu. Dua-duanya harus dicari. Bagi yang belum bisa fikih salat, bagi yang belum bisa fikih puasa, cari guru. Cari guru, wajib hukumnya. Bagi yang nggak bisa fikih salat, nggak tahu hukum akidah, wajib cari juga guru akidahnya. Alhamdulillah kalau di sini kan kita sudah belajar akidah. Kita belajar bab rukun iman. Nah, bab hukum yang salatnya kan sudah, rukun Islamnya kan belum kesentuh nih. Betul ya? Mana fikih salatnya? Bagaimana fikih puasanya? Ini sebentar lagi mau puasa nih. Jam berapa nahan puasanya? Jam berapa bukanya? Yang sembarangan. Belajar fikihnya. Iya. Bagian mana? Rokok itu kan asap, bukan makan minum. Batal nggak puasanya? Harus ada fikihnya. Nggak bisa macam-macam. Paham? Salat tarawih itu 8 rakaat, 20 rakaat atau lebih dari itu. Ada fikihnya. Dipelajari semuanya. Maka cari guru belajar. Ustaz, saya capek cari guru. Kenapa? Beda-beda gurunya. Perbedaan selama masuk ranah furu'iyah itu bukanlah satu yang mudarat. Furu'iyah itu bab cabang. Tapi yang mudarat bagi umat kalau perbedaan itu sudah bab usul, bab pokok. Nah, itu mudarat. Kalau ada guru yang sudah berlawanan dengan mayoritas umat Islam dalam bab usul, nggak perlu mikir 2 kali. Setengah pun nggak usah mikir, tinggalkan. Tapi kalau perbedaannya masih bab furu', wajib tasamuh. Harus ada tasamuh. Kamu sholat subuh kunut nggak? Kunut. Kamu, saya nggak kunut. Tasamuh. Tasamuh, nahan diri. Karena itu bab furu', tasamuh. Tidak boleh diributkan. Bisa dipahami? Pada dasar ini sampai di sini. Kamu takbirnya naruh di sini apa naruh di sini? Jangan ribut.
Jangan ribut. Tasamuh. Jangan nanti bikin masjid baru. Masjid tulis nama lagi. Masjid takbir sampai bahu. Masjid takbir sampai telinga. Yang ke bahu tidak boleh masuk masjid telinga. Ada masjid bahu, masjid telinga nanti lama-lama. Jangan tasamuh. Itu maksud saya. Nah, kalau yang gurunya sudah keluar dari ranah usul, karena ini masalah akidah. Karena kalau sudah masuk usul, masuknya ranah akidah nanti, bukan hanya masalah fikih. Tinggalkan, jangankan sekali, setengah pun nggak usah mikir. Paham? Nah, saya ingin menyelamatkan ingin mempertegas ketegasan akidah kita. Jangan supaya main-main dalam urusan hukum yang sudah final. Karena usul pokok. Rumah kalau nggak ada tiang runtuh, maka agama kalau tidak ada usul hancur. Bisa dipahami? Hadanallahu wa yakum ajmain. Atau kalau ada bertanya, mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ada? Karena Fitra saya lihat tuh dari tadi tuh mau nanya terus tuh. Silakan. Ya kan, terkait ini cara turunnya kita ya kepada Nabi dan Rasul. Jadi Nabi juga dapat kitab juga berarti ya tadi. Nah, kemarin itu kan saya sempat baca di ini tuh kitabnya yang tafsir mimpi Ibnu Sirin. Jadi salah satu sifat kenabian itu mimpi, dan mimpi itu adalah salah satu cara turunnya wahyu. Jadi apakah itu bisa dikatakan bahwa perbedaan antara Nabi dan Rasul itu? Jadi Rasul itu murni bahwa diturunkannya itu langsung, atau cara turun wahyu itu ada 7 semuanya. Salah satunya mimpi yang benar. Mana dalilnya? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hadis dari Aisyah. Sayyidah Aisyah mengatakan awwalu ma budi'al wahyu ar-ru'ya as-sadiqah. Pertama sekali wahyu itu dimulai dengan mimpi yang benar. Nabiullah Ibrahim ketika menyembelih anaknya juga mimpi. Mimpi juga kan? Inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku. Mimpi kan? Makanya mimpi para nabi beda sama mimpi kita. Mimpi nabi itu mimpi seperti orang hidup. Mimpi kita bikin pulau. Begitu bangun ada pulau-pulau yang ada di peta pun ada. Kita bikin di atas bantal itu. Ya kan? Mulai pulau Australia, pulau Indonesia, sampai pulau yang tak ada di peta pun ada. Nah, kita tuh ngecas maksudnya. Nah, itu kalau kita beda dengan Nabi dan Rasul. Makanya ada kalimat begini. Rasul itu, Rasulullah kita, Nabi Muhammad itu, tanamu ainuhu walam yanam qalbuhu. Matanya tertutup, tertidur, tapi hatinya selalu terjaga. Itu Nabi. Makanya Nabi itu kalau tidur, wudunya batal. Kita jangankan tidur kena bantal, duduk aja bersandar batal wudu kita. Iya kan? Duduk kita di sini, di Habitude, mimpinya Amerika Serikat. Itu kita tuh. Kalau Rasul nggak begitu. Makanya tidur Nabi tak membatalkan wudu. Makanya Nabi Rasulullah itu kan sering diceritakan, sering sholat subuh dengan 1 kali wudu. Dengan wudunya sholat Isya. Jangan dipakai hukum ini. Ente udah tidur, udah 3 jam nih tidur. Kenapa? Oh, ikut Nabi. Ente yang bingung. Ikut Nabi. Nabi nanti nikah 10, ente juga nikah 10. Enggak, ada bagian yang memang khusus kepada Nabi yang nggak bisa turun ke kita. Kekhususan itu harus, kan derajatnya lebih tinggi. Masa sama semua dengan kita? Kalau sama semua ya nggak mungkin, derajatnya berbeda. Mesti harus ada kekhususan. Nah, di antara cara diberikan itu adalah salah satunya mimpi. Nabi begitu, Rasul begitu. Sama dua-duanya. Nanti ada lagi yang datang malaikatnya dengan menyampaikan wahyu dengan bentuk yang sempurna, bentuk yang asli. Kapan? Ketika Rasulullah melihat malaikat Jibril alaihissalam itu memenuhi langit dan bumi ketika turun surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Besar sekali malaikat Jibril dengan berapa sayap? Berapa sayap malaikat Jibril? Sayap malaikat Jibril berapa? Yang dilihat dalam hadis saya Muslim kalau nggak salah 600 atau 700. Kalau saya nggak salah, nanti coba cek lagi. Besar sekali malaikat Jibril. Nah, kemarin kita sudah membahas masalah hamalatul arsh, penyanjung arsh Allah, malaikat yang paling besar. Nggak ada yang lebih besar lagi dari malaikat itu. Besar sekali. Kita ini kecil-kecil, tapi sombongnya ngalahin malaikat yang besar-besar itu. Luar biasa kita manusia ini.
luar biasa kita. Nah, itu salah satunya. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, pertanyaannya, apa cara pengiriman wahyu yang paling berat buat Rasulullah? Apa? Hah? Suara gemerincing lonceng. Kata Rasulullah, bahasa hadisnya salsalatul jaras. Salsalatul jaras. Jaras itu bel, lonceng. Nah, jadi seperti, coba bayangkan kalau besi ketemu besi bergesek, kan besar sekali suaranya, seperti kapal. Ini kalau kapal laut dengan kapal laut itu berdempetan lalu gesek tuh, itu suaranya itu bisa sampai mekakan telinga itu. Makanya Rasulullah mengatakan, Rasulullah suatu kali itu duduk bersama sahabat di masjid, duduk, tiba-tiba sahabat kaget, Rasulullah udah berkeringat, padahal itu musim dingin di Madinah, musim dingin, duduk di masjid bersama sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah keluar keringat di badannya, wajahnya pucat. Sahabat heran. Lalu setelah Rasulullah kembali normal, ditanya, Rasulullah, apa yang terjadi? Jibril datang menyampaikan wahyu. Datangnya dalam bentuk gemerincing lonceng tadi. Itu paling berat bagi Nabi. Ustaz, kenapa dibuatkan oleh Allah periode-periode yang berbeda-beda kepada Nabi? Kenapa nggak satu sekali saja? Kenapa nggak satu sekali? Kita kalau nyari sesuatu, dapat sesuatu, ini salah satu hikmah ya, bukan sebab ya. Saya mau bicara hikmahnya. Salah satu sebab kenapa Rasulullah dibuat begitu, kalau dapatnya dengan beberapa periode, itu rasanya lebih ngena daripada satu macam, satu jenis. Coba kalau kita makan, itu kangkung tiap hari. Lama-lama muka pun jadi kangkung. Betul nggak? Tapi kan sekali ada kangkung, ada ubi, betul nggak? Itu makannya nikmat. Ya? Nah, saya nggak bilang pizza, bahaya itu. Karena Agus nih soalnya. Udah senyum-senyum aja. Jadi macam-macam nih. Jadi makannya juga enak, lebih kerasa makannya. Tapi kalau ini coba ya, Lebaran Idul Adha Fitri ini kan kita keliling ke rumah, semua rumah nyiapin kangkung. Kira-kira, aduh kangkung lagi, minimal tuh kita ngomong begitu, rasanya nggak dapet. Maka diberikan bermacam-macam supaya rasanya lebih mengena ke nabinya. Nah, ketika kena ke nabinya, mencerita ke umatnya pun juga ngena. Kita pun coba, kalau belajar sama satu guru saja kita belajar, itu monotonnya ya begitu-begitu aja. Tapi ada 10 guru yang kita miliki, maka antara satu guru dengan guru yang lainnya punya cara yang berbeda-beda. Kita pun kemudian penjiwaannya pun juga semakin kuat. Kenapa? Karena semuanya punya caranya masing-masing, nggak mungkin sama. Makanya ulama dulu kan banyak-banyak gurunya, 100, ada yang ribuan gurunya. Kita hari ini jangankan 1,5 aja cukup. Guru kita setengah nggak belajar sore, nggak nyampe subuh, meninggal gurunya, udah cukup. Nggak nyampe setengah. La haula wala quwata illa billah. Makanya teman-teman juga jangan cukupkan di sini saja, cari guru yang lain. Ya, belajar cari guru yang memperkaya. Jangan cuma mendengar dari satu orang guru, karena butuh guru banyak itu kita bisa jadi bahan perbandingan. Setiap orang bisa berbeda dalam penyampaian, setiap orang bisa berbeda ada apa yang ditekankan, itu akan menambah kita wawasan kita, menambah kedewasaan kita, menambah pula pemahaman dan intelektualitas kita di dalam memahami teks-teks agama. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami, Fitra? Wallahu a'lam bishawab. Cukup Agus? Ya cukup ya. Karena Agus sudah mengatakan cukup, maka saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.